Ada beberapa penafsir. Penafsir yang pertama mengatakan bahwa Onesimus ini memiliki itikat jahat, itikat yang tidak baik. Apa itikat yang tidak baik? Dia mencuri. Setelah dia mencuri, dia melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi, yang lebih tidak baik lagi, yang lebih buruk. Apa itu? Yaitu dia lari dari rumah tuan. Kalau mencuri, tuan itu masih bisa mengampuni. Karena selain budak itu dia bekerja harusnya tanpa upah, tetapi kalau ada tuan-tuan yang baik, sekalipun dia itu sudah menjadi budak, tuan itu tetap memberikan uang, tetap dikasih. Nah, kalau mencuri, biasanya tuan-tuan itu akan memotong gaji-gaji persembahan kasihnya itu kepada para budaknya. Tetapi kalau budaknya ini lari dari rumah tuannya, nah itu biasanya itu kalau sudah ditangkap, dia itu akan disiksa dan yang terakhir akan dibunuh. Karena biasanya tuan-tuan itu sudah tidak suka, sudah sangat tidak suka dengan budak yang tidak setia, yang melarikan diri dari rumahnya. Nah, jadi ada dua kejahatan ya yang dilakukan Onesimus, mencuri dan pergi lari dari rumah tuan. Nah, ini beberapa pendapat yang berdasarkan ayat yang ada di dalam Filemon, yaitu di ayat yang ke-19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku, aku akan membayarnya. Jadi Paulus sudah berjanji kepada Filemon akan membayar. Nah, itu berarti bahwa dari pihak Filemon dia dirugikan berkaitan dengan harta yang hilang. Nah, dari situ kemudian muncul praanggapan bahwa Onesimus mencuri. Kemudian, tetapi ada dalam sisi yang berbeda, saya melihatnya seperti ini. Karena Alkitab tidak memberikan penjelasan apa yang dilakukan Onesimus sehingga dia harus melarikan diri dan ketakutan untuk kembali lagi ke rumah Filemon sampai dia harus minta backing dari rekomendasi dari Paulus. Seperti tadi yang saya katakan bahwa saya pernah melihat film yang berjudul Gladiator. Bahwa ternyata ada perlakuan-perlakuan dari tuan-tuan pemilik budak itu, yaitu perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Nah, seringkali beberapa budak itu mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dan tidak adil, yang begitu sangat menyakitkan, baik itu menyakitkan secara fisik maupun psikis. Nah, dari situ biasanya budak-budak itu bertekad untuk melarikan diri karena sudah tidak tahan lagi di rumah tuannya itu. Sembari dia melarikan diri, dia juga mengambil kesempatan itu untuk mengambil seluruh harta tuannya. Ya, di samping dia mungkin mau balas dendam, tetapi dia juga berharap dengan uang itu dia punya harta untuk melanjutkan kehidupannya di luar rumah tuannya itu. Tetapi walaupun bagaimana sebagai seorang budak, apapun alasannya, apakah itu alasan karena dia memiliki perilaku dan kebiasaan buruk, ataukah karena tuannya itu adalah tuan yang lalim, tetapi dia tidak boleh pergi keluar dan tidak boleh mengambil harta dari rumah tuannya. Nah, jadi itu kira-kira yang saya tambahkan berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab Onesimus itu keluar dan kenapa Filemon berencana untuk menghukum dia. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa harus dihukum? Bukankah Filemon sudah mengasihi Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan? Dia tahu bahwa musuh itu harus dikasihi, orang yang bersalah harus diampuni. Ya, tetapi kenapa harus menghukum? Karena Filemon tidak terlepas dari hukum adat istiadat dan budaya setempat. Filemon juga mempunyai budak-budak yang lain. Jadi kalau Filemon tidak menghukum Onesimus, maka Filemon melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Bahwa dia tidak akan pernah menjadi berkat di antara lingkungannya karena dia memaafkan budak yang melakukan kejahatan besar. Dan yang kedua, Onesimus, eee, kalau Onesimus ini dia dimaafkan tanpa harus membayar ganti rugi dan lain sebagainya, maka itu adalah pelajaran negatif untuk budak-budak yang lain. Budak-budak yang lain akan melihat hal itu dan mereka akan menjadikannya ukuran. Dan pasti budak-budak yang lain akan berlaku kurang ajar juga.
berlaku tidak setia, berlaku tidak taat pada perintah-perintah yang diberikan oleh tuannya, dan itu adalah satu kerugian. Nah, jadi berdasarkan dari berbagai pertimbangan seperti itu, maka Filemon mau tidak mau, walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, tapi dia harus menghukum Onesimus. Sudah cukup jelas? Baik, kalau begitu kita lanjut dengan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi ini adalah nasihat pastoral dari seorang rasul. Nasihat pastoral, nasihat rasuli yang diberikan Paulus kepada Filemon. Dan Paulus mengatakan, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman, ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana persekutuan yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan persekutuan sepihak, tetapi persekutuan dua pihak. Maksudnya begini, ketika Paulus berbicara dalam konteks persekutuan, Paulus mempunyai konsep bahwa seseorang harus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, tetapi juga dia harus memiliki persekutuan yang baik dengan sesamanya. Jadi ada garis vertikal persekutuan dengan Tuhan dan ada garis horizontal persekutuan dengan sesamanya. Dan itu semua harus dilandasi oleh iman. Nah, seringkali kita ini mengatakan iman, sering kita juga berbicara tentang iman, sering kita berkhotbah tentang iman. Tetapi secara prinsip banyak dari antara kita itu yang belum memahami konsep dari iman itu sendiri. Nah, di dalam kesempatan yang berikutnya saya akan membahas tentang teologi tentang iman. Jadi intinya memang secara garis besar, secara umum, iman yang dimaksudkan di sini adalah percaya sungguh-sungguh kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan percayanya itu tanpa ragu-ragu. Tetapi di sisi lain ketika kita bicara iman, itu kita juga bicara tentang pertumbuhan rohani. Ketika kita bicara tentang iman, itu kita juga berbicara tentang spiritualitas kita. Ketika kita bicara tentang iman, kita juga berbicara tentang pengetahuan teologi yang membangun kerohanian seseorang. Jadi pemahaman iman itu adalah pemahaman yang begitu kompleks sekali. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan iman yang benar. Hanya kata iman itu tidak ada di dalam kalimat Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, yaitu agar persekutuanmu dengan Allah, kasihilah Tuhan Allahmu. Persekutuanmu dengan Allah di dalam iman. Kasihilah Tuhan Allahmu di dalam iman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Jadi ketika kita berbicara tentang iman, kita bicara tentang hati, kita bicara tentang jiwa kita, dan kita bicara tentang akal budi. Jadi kalau Paulus katakan persekutuanmu di dalam iman, berarti persekutuan di dalam hati yang melekat dengan Tuhan, jiwa yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan pengetahuan kita, akal budi kita, kemampuan kita berteologi, itu juga yang membawa kita ke dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau saya mau analogikan itu begini, kalau seandainya kita punya teman ya, saya misalnya berteman dengan Ferdin, tapi saya itu mengenal Ferdin hanya sekedarnya saja. Maka hubungan saya dengan Ferdin ya sekedarnya saja. Tapi kalau di dalam pengetahuan saya, ya saya menggunakan akal budi saya, dan kemudian dengan akal budi saya itu saya mengetahui siapa Ferdin. Saya tahu dia secara psikologi, pertumbuhan psikologinya seperti apa, karena saya punya ilmu psikologi. Saya tahu kehidupan sosiologinya Ferdin seperti apa, karena saya menguasai ilmu sosiologi dan antropologi. Saya mengetahui Ferdin dalam pertumbuhan rohaninya karena saya menguasai ilmu teologi. Maka ketika dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya bisa mengenal orang itu secara dalam. Dan ketika seseorang mengenal secara dalam, maka
hubungan antara dia dengan orang tersebut itu akan semakin dekat. Begitu juga ketika kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan itu ya sekedarnya saja, maka cinta kita kepada Tuhan itu cinta yang sekedarnya. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dalam pengetahuan kita yang luar biasa, pengetahuan kita yang hebat, dan di situ kita mengenal Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi dasar bagi kita untuk membangun satu cinta yang semakin mendalam kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan persekutuanmu di dalam iman. Jadi kalau kita baca di ayat ini, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Jadi dari persekutuan kita dengan Tuhan itu berdampak pada pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Kristus, pemahaman kita tentang hidup bergereja, pemahaman kita tentang hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat Kristen. Nah, itu semua akan mengalami pertumbuhan yang sangat positif dan signifikan. Nah, itulah doa dari Paulus. Nah, yang dimaksudkan doa itu bukan saja menjadi pokok doa, tetapi juga menjadi kerinduan. Ada orang yang hanya berdoa itu hanya sekedarnya saja, bukan satu kerinduan. Misalnya saja kalian sebagai mahasiswa STT Duta Panisal, dulu yang saya tahu, semasa saya masih sering ke Duta Panisal, itu mahasiswa itu setiap pagi itu ada doa pagi. Dan mereka di situ juga berdoa. Di dalam doa pagi itu biasanya pemimpin memberikan pokok-pokok doa untuk didoakan. Terkadang ada beberapa mahasiswa itu yang kalau datang doa pagi itu bukan karena kerinduannya ingin berdoa, tetapi karena sudah dijadwalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ikut doa pagi, nanti akan kena sanksi asrama. Dan itu enggak enak, misalnya enggak boleh makan siang, harus cuci piring yang bukan jadwal dia. Nah, jadi ada banyak konsekuensi yang merugikan, yang tidak menyenangkan, yang harus dia tanggung kalau dia enggak doa pagi. Nah, jadi sebenarnya kalau dia datang doa pagi itu bukan karena satu kerinduan. Nah, tetapi kalau ketika Paulus katakan, aku berdoa, itu bukan cuma sekedar berdoa, tetapi ada kerinduan yang meluap-luap, yang mendalam, untuk semua yang dia doakan. Jadi nanti kalau doa kalian itu di dalam doa penutup, sebentar lagi kita akan tutup ini ya, kalian berdoa untuk saya kan? Ada yang menyebut nama saya. Kami berdoa untuk Pak Ronald, ya ada yang tidak menyebut nama saya. Kami berdoa untuk Pak dosen. Enggak apa-apa sih, tapi kemungkinan orang itu lupa dengan nama saya itu. Pak dosen saya siapa ya namanya ya? Aduh, siapa ya? Pak Roland, Pak Donald, apa Pak Ronald? Aduh, ya udah bilang Pak dosen aja lah. Jadi kalau ada mahasiswa yang doakan saya, lalu dia sebut Pak dosen, tidak sebut nama saya, berarti dia lupa nama saya. Bayangkan saya masih ngajar di kelas, dia sudah lupa dengan saya, apalagi kalau saya sudah tidak ngajar, tambah lupa. Saya mengajar mahasiswa STT Duta Panisal itu hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun, mungkin sudah 17 tahun. Dari 17 tahun itu berapa mahasiswa yang kenal dengan saya? Tapi tidak ada satupun yang telepon, tidak ada satupun dari mereka yang SMS, padahal di antara mereka itu ada banyak yang panggil saya itu Dedi, Papi, Papa. Karena anak saya dulu itu sering saya bawa ke STT waktu masih kecil. Nah, anak saya itu kalau panggil saya Dedi. Jadi mahasiswa itu jadi ikut-ikut panggil saya Dedi, bukan panggil Pak lagi. Panggil Dedi, Papa, banyak. Bukan cuman mahasiswi yang panggil Dedi, tapi mahasiswa juga panggil Dedi. Tapi mahasiswa sekarang nggak panggil saya Bapak, tidak panggil saya Dedi, panggilnya Hey, Hey. Nggak. Ini itu bukan di Duta Panisal ya, bukan. Doa penutup untuk kuliah, ya menyebutkan nama dosen, mendoakan. Tapi sebenarnya di hati itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, jadi begitu, ya. Ya, puji Tuhan lah kita bisa saling mendoakan ya. Nah, itulah kerinduan Paulus. Dia berdoa bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar menyelesaikan pokok-pokok doa, tetapi dia juga memiliki kerinduan yang mendalam untuk semua yang dia doakan. Satu lagi sebelum kita selesai.
Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hibur, saudaraku. Wah, ini menunjukkan pelayanan dari Filemon yang luar biasa sekali ya, bahwa Filemon itu kalau melayani itu sungguh-sungguh mengasihi, dan itu membuat menjadi satu kegembiraan yang besar dan kekuatan bagi Paulus. Paulus mendengar pelayanan Filemon yang didasarkan pada kasih, waduh itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan saya belajar untuk melayani sebagai pengajar itu dengan kasih.